Shalom Ibu Bapak Sobat terkasih, Sobat Maestro dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami nikmati, dan kami percaya kebaikan Tuhan tak pernah habis-habisnya buat kami. Saat ini pun berkati dan urapi kami semua, agar kami dapat menikmati persekutuan indah di dalam terang dan hikmat firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan judul firman Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan. Kita mau merenungkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan. Apakah kita mendengar lalu melakukannya atau mengabaikannya? Jadi pada kesempatan perenungan kali ini kita akan sama-sama merenungkan dan belajar hal yang terpenting, hal yang terutama untuk kita dengar, kita simak, kita mengerti, dan kita melakukannya. Inilah hal yang terpenting. Ini merupakan satu hal agar kita mengalami satu keberhasilan. Setiap orang mendambakan keberhasilan. Setiap orang takut menghadapi kesia-siaan. Nah, pada kesempatan kali ini, baiklah kita akan merenungkan bersama apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan tentang hal mendengar dan melakukan. Kita lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini pernyataan Yesus ditujukan kepada orang-orang banyak, ditujukan kepada murid dan juga para pengikutnya. Dikatakan, setiap orang, tidak dibatasi siapapun, tidak dibatasi latar belakang suku bangsa apapun. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, inilah dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Bijaksana dalam ukuran dan pandangan Tuhan, bukan bijaksana menurut ukuran dan pandangan manusia. Jadi dapat kita bayangkan, Ibu Bapak Saudara terkasih, menjadi bijaksana di dalam pandangan Tuhan itu seperti apa? Jangan bangga kalau kita kata orang kita bijaksana. Tetapi bersyukurlah jika di hadapan Tuhan kita dapat bersikap dan berperilaku bijaksana. Dengan cara apa? Mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Kalau kita lihat penulis Injil lain, yaitu Lukas. Lukas juga menuliskan apa yang Tuhan katakan, ya. Di dalam Lukas 6 ayat 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ada dua penulis, satu Matius, satu Lukas, yang sama-sama
menuliskan apa yang Yesus katakan tentang hal pentingnya mendengar dan melakukan. Dikatakan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang seperti apa? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang siap mempersiapkan diri menghadapi hari esok, menghadapi hari ke depan. Itulah ciri-ciri orang yang bersikap, berperilaku secara bijaksana. Untuk apa? Membekali diri, siap menghadapi tantangan. Kembali kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji syukur pada Tuhan. Ini pesan Tuhan ditujukan kepada para pengikutnya. Kalau kamu mendengar perkataanku dan melakukannya, kamu bijaksana. Sebab apa? Akan turun hujan, akan datang banjir, dan akan datang angin melanda rumah itu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Para pengikutnya tidak akan terbebas dari apa yang namanya pergumulan, dari apa yang namanya permasalahan. Dari sebab itu Tuhan Yesus mempersiapkan seluruh orang percaya, termasuk juga murid-muridnya, untuk siap menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan hidup. Dalam perumpamaan ini, diumpamakan orang yang bijak itu mendirikan rumah di atas batu. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sehingga ketika datang air bah, datang banjir, datang angin, melanda rumah itu tetap kokoh, tetap tegak, tetap berdiri. Puji syukur pada Tuhan. Mau kita renungkan bersamanya. Turun hujan, melanda rumah itu. Jadi artinya, hujan itu tekanan yang datangnya dari atas. Ya, hujan itu kan turunnya air dari atas. Betul kan ya? Ini tekanan dari atas. Mungkin ada tekanan menghimpit kita. Lalu datang banjir. Banjir itu air dari samping, menggoyah rumah itu. Tetapi rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Ada tekanan dari samping. Dan juga dikatakan angin melanda rumah itu. Tekanan dari berbagai sisi. Ibu bapak saudara terkasih, menghadapi kenyataan hidup saat ini, kita ini seolah-olah dihimpit oleh berbagai pergumulan tantangan. Baik dari depan, dari atas, dari kiri, kanan, belakang. Bahkan dari segala penjuru, seolah-olah kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan. Memang, kita sebagai orang percaya tidak luput, tidak dibebaskan dari yang namanya pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kita agar kita siap menghadapi tantangan tersebut. Dengan cara apa? Mendengar dan melakukan firman-Nya. Puji syukur pada Tuhan. Jadilah kita bijaksana. Orang yang bijaksana siap menghadapi segala tantangan. Segala penjuru tantangan dari sudut manapun mungkin menghimpit kita. Bahkan tantangan dari dalam diri kita sendiri. Wah, apa itu tantangan dari dalam diri kita sendiri? Ya, perasaan khawatir kita, perasaan cemas kita, perasaan galau kita. Itu tantangan tersendiri yang harus kita hadapi. Bahkan juga mungkin ada tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu dengan sakit penyakit kita. Ini menjadi satu pergumulan. Orang percaya pun menghadapi hal yang demikian. Dari sebab itu, Tuhan Yesus sudah menasihatkan agar kita mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan itu. Jangan kita bodoh. Ketika menghadapi tantangan, kita tidak memiliki kesiapan. Seperti apakah nasihat Tuhan? Di dalam Matius 7 ayat yang ke-26 dikatakan,
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, ini perbedaan antara orang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Tetapi orang bodoh mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukannya. Hanya sebagian mendengar tapi tidak melakukan. Lalu buat apa kalau demikian? Itulah bentuk kesia-siaan. Itulah satu bentuk kebodohan. Disamakan, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, tanpa ada dasar, tanpa memiliki fondasi. Ya, dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 46, dikatakan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan?" Berseru, Tuhan, Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi tidak pernah taat kepada Tuhan. Tetapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintah. Tetapi tidak pernah menjauhi apa yang Tuhan larang. Lalu apa artinya? Ibu-bapak saudara terkasih, hal ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Betapa banyaknya kita ingin mendengar perkataan Tuhan, tetapi betapa enggannya, betapa tidak maunya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Banyak bukan? Orang ingin tahu firman Tuhan, orang ingin mendengar firman Tuhan, orang ingin menguasai firman Tuhan, tetapi sayangnya tidak ada niat untuk melakukan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan, orang yang bodoh. Kesia-siaan. Banyak orang yang ingin tahu firman Tuhan hanya sekedar untuk prestis, untuk diketahui, bahkan punya gelar begitu banyak tentang teologi, tetapi tidak melakukannya. Ini menjadi satu kesia-siaan. Tampak saat mana? Ketika ada cobaan datang, ketika ada badai datang. Di dalam Matius 7, ya, ayat yang ke-27, Matius 7 ayat yang ke-27, dikatakan, "Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Sama, menghadapi tantangan. Jadi orang bijak, orang bodoh, itu sama menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan orang yang tidak mendengar firman Tuhan sama sekalipun tidak berarti luput dari tantangan hidup. Semua orang tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Tetapi bagi orang yang dalam kesia-siaan, yaitu mendengar firman-Nya tapi tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang bodoh. Maka ketika hujan turun, tekanan dari atas datang, lalu banjir melanda, tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang melanda, dan dikatakan juga angin melanda rumah itu, tekanan dari segala penjuru menghampiri. Akibatnya apa? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Hancur total. Karena apa? Tidak punya fondasi, tidak memiliki dasar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sesungguhnya dipersiapkan, diperlengkapi untuk tetap dapat berdiri tegak ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi tantang. Itu janji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita, Allah berpihak kepada kita. Namun kita perlu kepekaan untuk mendengar firman-Nya dan punya satu ketaatan untuk tetap melakukan apa yang dikatakannya.
Sebab itulah panduan penuntun untuk kita sukses menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Inilah yang membedakan mana yang bijaksana dan mana yang bodoh. Sama dua-dua mendirikan rumah, tapi perbedaannya terjadi saat hujan datang, banjir melanda, angin melanda rumah. Ketika ada ujian, dari sana tampaklah kualitas daripada satu kepribadian. Puji syukur kepada Tuhan. Hal ini menjadi perenungan serius bagi kita. Menjadi hal yang perlu kita cermati dan perhatikan. Sebab apa? Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pada akhir zaman, kita memasuki masa-masa sukar. Dari sebab itu, kita perlu bijaksana. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok kategori orang-orang yang bodoh. Bagaimana respon kita ketika kita merenungkan bersama pada bagian ini? Kita perlu mengerti kehendak Allah. Kita perlu menanggapi maksud daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memperingatkan hal demikian, mari kita renung. Mari kita dengar firman. Mari kita lakukan firman-Nya. Agar kita betul-betul dapat menemukan, memahami, mengerti kehendak Allah. Kita lihat, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Efesus. Kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan cermat, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Evaluasi dengan serius bagaimana kamu menjalani kehidupanmu sendiri. Kita mudah untuk mengevaluasi, kita mudah untuk memperhatikan, menyoroti kehidupan orang lain. Tetapi kita lalai dan kurang untuk menyikapi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Maka sebab itu, agar kita tidak terjebak, apakah kita ini kelompok bijak atau kelompok bodoh, kita dapat peka, dapat sadar, mari kita evaluasi. Tidak mudah. Orang mau mengevaluasi diri itu tidak mudah. Dan jarang orang mau mengevaluasi diri. Tetapi melalui perenungan bersama, kita mau merenungkan tuntunan daripada Rasul Paulus. Perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan serius bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang bagaimana ya? Gak bisa dikasih tahu. Dikasih tahu hanya diterima. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada yang melekat, tidak ada yang menempel. Kenapa? Karena tidak serius. Karena sesungguhnya hatinya tidak mau dikasih tahu. Karena sesungguhnya dalam hatinya tidak ada niat untuk berubah dari sikap konyolnya, dari sikap bebal. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tinggalkan kebebalan, tinggalkan kekerasan hati. Mari kita bawa hati kita dengan lemah lembut untuk mau dibentuk. Efesus 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan setiap kesempatan untuk mendatangkan dampak kebaikan bagi kita. Ya, ketika kita mengkoreksi diri, ketika kita sadar akan diri kita, ketika kita sadar akan kekeliruan kita, mari cepat gunakan waktu yang ada untuk bertobat, untuk berubah. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kita tahu semua, kita sadar. Apa yang perlu kita evaluasi? Ya kita perlu mengevaluasi. Perilaku kita ini seperti bagaimana? Sikap tindak tanduk kita ini seperti bagaimana? Apakah kita menjadi kelompok orang yang dikategorikan bijak sesuai dengan pandangan Tuhan? Atau
Kita ini menjadi orang-orang yang bijak dalam pandangan kita sendiri. Bijak dalam pandangan kita sendiri itu adalah kebodohan di mata Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, kita betul-betul merenungkan tujuan atau tuntunan daripada Rasul Paulus untuk supaya kita menjadi bijak, menjadi orang-orang percaya yang bersifat dan berperilaku bijak. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini respon kita. Ini usaha kita yang dapat kita lakukan untuk menata kehidupan kita. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dunia saat ini begitu hiruk pikuk. Begitu banyak sekali berita-berita yang menarik. Berita-berita yang digaungkan. Yang coba mencuri dan menarik perhatian kita kepada hal-hal yang salah. Tanpa sadar mungkin kita sedang terjebak dan terpikat, terpesona oleh perkara-perkara yang sebetulnya tidak menghasilkan sesuatu, tetapi akan mendatangkan kesia-siaan belaka. Jangan sampai kita membuang waktu secara sia-sia. Pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Waktu itu adalah anugerah, kesempatan itu anugerah Tuhan. Kalau kita tidak diberi waktu, kalau kita tidak diberi kesempatan, hilanglah waktu kita, hilanglah kesempatan kita. Kenapa? Karena Allah lah sesungguhnya sumber segala kehidupan kita. Allah lah sesungguhnya pengendali kehidupan kita. Allah lah sesungguhnya penentu hidup kita. Hidup kita, mati kita bukan karena kemauan kita, tetapi ada tangan Allah yang berdaulat. Itulah kesempatan, itulah makna kesempatan. Jika kita masih ada kesempatan, mari kita perlu bebenah diri. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan, menggunakan kesempatan yang masih ada. Kita gunakan sisa waktu hidup kita ini untuk lebih bijak, untuk kita lebih mengerti kehendak Tuhan, agar kita lebih siap menghadapi tantangan-tantangan di hari ke depan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan firman Tuhan ini, sebetulnya kita dapat menyimpulkan Tuhan Allah begitu peduli terhadap kita. Dia sudah memberikan nasihat dan rancangan-rancangannya agar kita semua hidup di dalam anugerah dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Agar kita cakap mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang menghadang di depan kita. Atau bahkan menghadapi pergumulan permasalahan yang saat ini sedang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu hal yang terutama. Itu adalah kunci keberhasilan. Dari sebab itu Allah Roh Kudus memampukan kami semua agar kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh sobat maestro terkasih dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.